Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kita baru bertemu di sini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Komunitas yang telah memberikan wadah untuk kita, ya hanya sekedar ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang yang sedang panas pada saat ini, yang sedang rame saat ini, yaitu di Timur Tengah. Dan alhamdulillah saya sekarang ditemani oleh Kang Hensu ya. Kang Hensu, gimana kabarnya Kang Hensu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kang Hensu? Perkenalan dulu atuh. Dan dengan kegiatan-kegiatan keseharian Hensu saat ini apa aja sebetulnya? Dan bisa ada duduk di sini gitu. Ya, kepada Kang Ihsan, terima kasih saya bisa duduk di sini di Rumah Komunitas. Terima kasih juga sudah memberikan fasilitas lah untuk memberikan penyampaian materi tentang masalah Timur Tengah. Dan sebelum ke sana saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya tadi saya biasa dipanggil yang namanya itu Kang Hensu ya, atau Ahens gitu. Ya, kegiatan saya sehari-hari itu mengkaji, membaca buku, terutama di masalah pemikiran, filsafat, terus teologi, teosofi, tasawuf. Dan sekarang saya lagi konsen di masalah perang Timur Tengah, yang dimana yang sekarang lagi panas itu perang antara Amerika Serikat Israel versus Iran. Dan nanti bagaimana, apa tujuannya perang ini, dan ada apa di balik perang ini semua. Dulu. Gitu. Nah, itu. Lumayan menarik ya. Ini Kang Hensu berarti sekarang itu sedang mempelajari atau mendalami kasus ini gitu ya. Terus apa yang membuat Kang Hensu sendiri tertarik untuk membahas atau memikirkan kejadian yang ramai pada saat ini? Yang membuat saya menjadi tertarik kenapa saya mengkaji tentang masalah ini, karena masalah ini sudah disabdakan atau sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nah, di situ saya mengkaji itu, saya ingin sebetulnya lebih beriman lagi. Karena kan apa yang disabdakan Rasul itu harus diimani, dan kita pun harus mempercayai bahwa apa yang disabdakannya itu akan terjadi. Nah, disitulah ketertarikan saya untuk mengkaji masalah politik atau perang di Timur Tengah. Nah, itu. Oke, berarti apa yang sedang terjadi pada saat ini, khususnya di Timur Tengah, Nah, itu ya. Itu sudah ada di sudah dinubuahkan oleh Nabi juga. Sudah ada hadisnya, sudah ada perkataan dari Nabi bahwa akan terjadi perang ini, bahkan yang terjadi pada saat ini gitu. Berarti ini Pak Hensu ini sebagai dari pola sudut pandang politiknya atau politik Islamnya? Ya, jadi yang terjadi sekarang di Timur Tengah khususnya, atau disebut dalam hadis itu di titiknya itu namanya di negeri Sam, terutama Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Nah, ini oleh Rasulullah SAW itu sudah disabdakan bakal terjadi perang besar di sana. Nah, saya mengkaji ini bukan hanya sekedar dari sudut pandang politik peperangan antara Amerika, Israel, dan Iran dan negara-negara sekutu mereka, tapi saya pun di sini mengkaji tentang bagaimana Rasul mensabdakan akan terjadi di akhir zaman itu peperangan-peperangan sebelum hari kiamat. Nah, disinilah saya kenapa tertarik mengkajinya, karena yang satu tadi saya alasannya untuk lebih memperkuat iman lagi, dan saya lebih keyakinan lebih dikuatkan lagi bahwa hidup ini ternyata sebentar lagi akan menuju kiamat, dan kita khususnya itu harus lebih mempersiapkan lagi amal soleh untuk menghadapi hari-hari mungkin yang disebut oleh Rasul itu fitnah. Nah, itu keren juga ya.
dari anak muda yang bukan fokusnya tapi memikirkan dan mengkaji sesuatu yang ya menurut kita itu orang sebagai awan-awan Nah, gitu itu jadi ya. nanti kan. Cuman bagus juga untuk kita sebagai anak muda muslim mempunyai arahan apakah kita itu harus bodoh amat terhadap situasi di Timur Tengah atau kita sebagai anak muda muslim menyikapinya seperti apa. Nah, ini di sini yang menarik ya pertanyaannya, bahwa anak muda hari ini atau generasi muda hari ini yang disebut generasi Gen Z gitu, mungkin dilihat-lihat itu ada rasa masa bodohnya terhadap situasi kondisi. Padahal situasi kondisi ini mempengaruhi realita kehidupan kita masing-masing. Mungkin terutama ya mempengaruhi dalam hal terutama ekonomi. Karena perang di Timur Tengah ini bukan hanya sekedar perang biasa, tapi perang ini akan memberi efek dampak kepada global, yaitu terutama dampak kondisi ekonomi global dunia. Nah, banyak hari ini juga yang mengatakan bahwa kenapa sih kita harus memikirkan perang Timur Tengah gitu? Naon sih efeknya ke urang gitu? Naon sih dampaknya ke urang? Nggak salah orang mana mikiran hirup gitu penting nama gitu, teu kudu mikiran perang. Nah, padahal perang ini itu ada kaitan juga dengan kehidupan kita gitu. Yaitu nanti dampak terutamanya ekonomi. Makanya kita pada merasakan semualah kondisi ekonomi sekarang bagaimana, lesunya perdagangan, terus inflasinya nilai mata uang dan sebagainya. Nah, disitulah kita sebetulnya harus lebih serius sebetulnya memperhatikan kondisi dunia, terutama kondisi perang di Timur Tengah. Karena ini akan berdampak kepada global seluruhnya, bagaimana kondisi ekonomi yang akan ke depan kita jalani gitu. Jadi seharusnya generasi muda itu harus lebih peka lagi, lebih tajam lagi dalam melihat realitas dunia saat ini. Nah, itu mungkin Kang San. Berarti itu dari sudut pandang duniawinya ya. Ya, itu. Karena secara tidak langsung kita sebagai anak muda harus mempersiapkan mungkin ya. Itu, ya. Mempersiapkan dengan apa yang mungkin terjadi nanti di masa yang akan datang dengan kejadian perang ini. Nah, gitu kan. itu ya. Nah, untuk nih kita kan mewakili sebagai kayaknya ini kan mewakili sebagai anak muda muslim ya. Nah, anak muda muslim ya. Bagaimana seorang anak muda muslim menanggapi perang ini? Nah, karena kan ini tuh apakah perang yang memang real politik atau ada unsur agamanya? Karena kan di sini tuh ada Iran itu sebagai agama Islam. Agama Islam. Dan mereka itu menyerang ke beberapa negara Islam juga. Apakah ini adalah skema politik asli atau skema antara Iran ingin memperjuangkan Islam atau bagaimana sebetulnya? Nah, soal ini di media ya, di sosial media gitu, banyak yang mengatakan bahwa Iran ini mewakili dunia Islam. Itu karena Iran ini negara Republik Islam namanya, Republik Islam Iran. Dan Iran ini ya sudah banyak yang mengetahui kenapa kita satu sisi ada yang mengatakan buat apa sih kita bela Iran, buat apa kita mendoakan Iran juga, buat apa kita pro Iran. Karena Iran ini adalah katanya ya banyak yang mengatakan itu mazhab Syiah. Katanya begitu. Nah, ada juga yang mengatakan kita jangan melihat Syiahnya, tapi kita melihat bagaimana Iran melawan musuh dunia Islam yaitu Israel. Dan disitulah kita dalam arti bersama-sama bahu-membahu untuk melawan musuh bersama, yaitu Israel itu sendiri. Nah, Iran ini satu sisi dalam hal ideologi politiknya sangat anti terhadap penjajahan Israel atau penjajahan dunia Barat lah dalam dunia politik itu. Nah, jadi Iran ini kita harus melihatnya dari segi politiknya dulu. Jangan dulu membawa dalam arti itu bahwa Iran ini mazhab Syiah, Iran ini adalah
dengan Sunni itu ada konflik dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita harus melihat dulu siapa musuh bersama Islam gitu. Jangan dulu kita melihat ini mazhab ini mazhab ini. Nah, satu sisi itu hal itu harus dikesampingkan dulu karena kita melawan musuh bersama dulu yaitu Israel. Nah, itu mungkin. Begitu. Berarti karena kondisinya sebetulnya umat Islam ini memang harus mendukung Iran. Nah, itu. Karena dia sedang menyerang, bukan menyerang, lebih ke Defensif lah. defensif ya. Nah, itu ya. Defensif, menyerang balik, mempertahankan harga diri diri gitu ya. terhadap musuh Islam itu sendiri. Nah, itu. Katakanlah seperti itu ya. Ya, itu. Karena ya kita semua tahu bahwa kondisi Israel dan Amerika itu seperti apa. Nah, itu. Nah, sebelum lanjut ini, saya ingin bertanya bahwa kenapa sih penyebab terjadinya perang Israel, Amerika, dan Iran itu apa? Kenapa? Tiba-tiba atau ini memang tiba-tiba atau bagaimana? Ya. Penyebabnya bisa seperti apa gitu? Jadi apa penyebab atau akar konflik terjadinya perang di Timur Tengah? Atau antara Amerika, Israel versus Iran? Apa penyebab intinya ya? Penyebab intinya itu. Bisa diulang dari sejarah dulu apa bagaimana gitu? Nah, kalau kita lihat dari sejarah, Iran ini dulunya itu namanya Persia ya, Iran ini. Lalu diganti namanya jadi Iran. Iran. Nah, dulu itu sebelum Republik Islam Iran berdiri tahun 1979, Iran ini negara sekuler yang dipimpin oleh raja yang namanya itu Shah Reza Pahlavi. Yang dimana Iran ini dulunya itu sekuler. Dalam arti sekuler itu tidak dalam tatanan politiknya tidak membawa agama. Nah, di situ ada seseorang atau seorang mullah namanya kalau di Iran itu namanya Ayatullah Khomeini. Oh, yang kemarin itu ya? Ya. Gugur ya? Nah, itu salah satu muridnya. Oh. Nah, sebelum Ali Khamenei ini ada namanya Ayatullah Khomeini. Nah, beliau ini seorang dalam arti idealis. Dalam idealis ini menentang kekuasaan Shah Reza Pahlavi yang pro dulu itu ke dunia barat atau pro Amerika. Nah, di sini Ayatullah Khomeini ini, beliau ini diasingkan selama 15 tahun. Nah, Ayatullah Khomeini ini diasingkan selama 15 tahun, tapi selama di pengasingan beliau itu terus menentang kepemimpinan Shah Reza Pahlavi dengan ceramah-ceramahnya, dengan pidato-pidatonya. Nah, setelah 15 tahun beliau diasingkan, terus Shah Reza Pahlavi itu tumbang, terus beliau pulang dari Prancis selama 15 tahun. Disitulah beliau menjadi pengganti kepemimpinan Shah Reza Pahlavi, dan disitulah Ayatullah Khomeini ini mengganti sistem politik pemerintahannya menjadi Republik Islam Iran. Oh, tahun berapa itu? Nah, itu tahun 1979. Nah, disitulah sistem politik Iran ini menjadi berubah dari asalnya monarki sekuler, diganti oleh Ayatullah Khomeini ini menjadi Republik Islam Iran. Dan satu-satunya di dunia, negara Iran ini satu-satunya yang dimana dipimpin oleh ulama yang disebut Wilayatul Faqih di sana itu. Pimpinan tertinggi. Pimpinan tertingginya itu ulama, dan ini tidak Wilayatul Faqih ini tidak diganti permanen. Oh, keturunan mungkin atau gimana? Bukan keturunan, tapi lebih ke penerusan ulama. Seperti kemarin Ali Khamenei, beliau ini pemimpin tertinggi Wilayatul Faqihnya. Nah, ketika beliau meninggal, langsung kepemimpinannya diserahkan kepada Dewan Ulama, dan Dewan Ulama ini memilih anaknya, Mujtaba Ali Khamenei sekarang. Nah, di sini kenapa Amerika dan Israel menyerang Iran? Ya itu tuh. Nah, di sini penyebabnya karena Iran memiliki nuklir. Nah, ini nuklir. Jadi Iran ini punya program nuklir. Program atau sudah memiliki? Awalnya program dulu, nah lalu sekarang memiliki nuklir. Iya, nah Amerika Serikat ini tidak mau Iran ini meneruskan program nuklirnya. Jadi sekarang Iran Amerika ini saling serang, saling perang ini di satu sisi juga bersamaan dengan negosiasi antara Iran dan Amerikanya.
Nah, cuman Iran, syarat-syarat yang diberikan oleh Amerika ini oleh Iran tidak disepakati. Jadi Amerika meminta kepada Iran hentikan program nuklir. Nah itu. Dan pengadaan uranium. Nah, di sini Iran tidak menerima syarat dari Amerika itu. Disitulah Presiden Donald Trump menginstruksikan untuk memberikan pelajaran kepada Iran, serang, perangi gitu. Karena kesepakatan yang tidak menemui titik temu, dan syarat Amerika yang tidak diterima oleh Iran. Nah, ini penyebab akar konflik Amerika Israel versus Iran. Jadi intinya Iran memiliki senjata nuklir yang dimana bagi Amerika Israel ini adalah ancaman bagi kepentingan mereka di Timur Tengah. Nah itu. Katanya kalau di media sosial minyak gitu. Disinilah kenapa Amerika Israel juga. Jadi kalau kita memahami perang Timur Tengah, bisa disebut bagi saya itu kompleks. Jadi kompleksnya ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan juga proksi. Jadi sekutu-sekutunya, ada juga kepentingan tentang agama. Makanya di dalam hal memahami Timur Tengah ini, kita tidak bisa menjudge gitu. Menjudge satu sisi. Kita harus melihat dulu analisa sejauh mana perang ini terjadi dan karena apa. Nah, jadi tidak bisa kita ini menjudge Timur Tengah ini perang untuk minyak, perang untuk agama, perang karena politik. Nah, kita itu harus semuanya dulu dikaji, dianalisa sebetulnya yang terjadi ini karena apa? Apakah betul karena hanya ada minyak? Apakah betul hanya karena Iran punya senjata nuklir? Ataukah agama? Atau agama, bahwa Iran ini membela kepentingan agama karena Syiah yang anti Sunni atau Sunni yang anti Syiah. Nah, ini kita harus menganalisa dulu semuanya. Tidak bisa kita ini menjudge karena satu hal. Karena perang Timur Tengah ini kalau dalam Al-Quran itu disebutnya perang Ahzab. Jadi perang Ahzab itu perang persekutuan. Jadi Amerika, Israel, Iran ini di belakangnya ada kepentingan juga gitu. Nanti di Iran ada sekutunya Rusia, ada sekutunya Cina, ada kepentingan juga. Nanti Iran pun ada sekutunya lagi di pihak Asia siapa. Nah, nanti Israel pun ada sekutunya, kepentingannya apa. Jadi ini semua kompleks kalau kita analisa gitu. Tidak bisa kita ini menyimpulkan, oh ini karena minyak, oh ini karena nuklir, agama. Nah, kita itu analisa dulu, baru sudah analisa apa penyebab akarnya. Ternyata setelah saya menganalisa dari buku-buku yang saya baca, dari media-media yang saya amati, ternyata Iran ini punya senjata nuklir yang bisa membahayakan kepentingan Amerika Israel di Timur Tengah. Nah, itu mungkin Kang Ihsan yang saya tahu gitu. Keren. Terus apa sebetulnya hubungan antara Islam dan Yahudi gitu? Karena Israel dan Amerika gitu katakanlah tanda kutip mereka itu Yahudi. Yahudi ya. Dan hubungannya dengan Islam itu sendiri, khususnya kami di Indonesia gitu kan, hubungan dalam apa ya? Jadinya kita tuh harus membela. Apakah kita harus membela Iran itu sendiri karena agamanya Islam, atau kita ya udahlah membela sebagai politik aja gitu, apa gimana? Nah, di sini mungkin kita harus ya mungkin bahasanya disclaimer dulu ya. Perang Timur Tengah ini kita harus cara pandangnya itu memakai cara pandang yang mana? Mau cara pandang politik, mau cara pandang agama, atau mau cara pandang kepentingan ekonomi. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana hubungan Islam dan Yahudi, dan bagaimana apakah kita ini harus pro Iran, apakah kita ini harus membela Iran itu sendiri, atau bagaimana menyikapinya kan. Nah, di dalam hadis Rasul bersabda tentang masalah perang ini sebetulnya. Nah, kata Rasul bahwa kalian nanti di akhir zaman akan memerangi Jazirah Arab. Yang pertama itu.
dan Allah akan memenangkan atas kalian. Nah, yang kedua, kalian pun akan memerangi Persia. Iran itu sendiri. Iran itu sendiri yang sekarang. Nah, dan Allah pun akan memenangkan atas kalian. Dan kalian pun akan memerangi Romawi yang sekarang diwakili oleh Amerika dan Inggris. Romawi itu serta Rusia. Dan kata Rasul pun kalian akan dimenangkan atas Romawi itu. Dan yang terakhir, kalian pun akan memerangi Dajjal. Dan Allah pun akan menangkan kalian atas hal itu. Nah, jadi perang di Timur Tengah ini sudah ada nubuat nabinya. Kalau secara pandangan agama. Jadi hal ini sudah ada hadisnya, yang dimana kita itu sebetulnya jangan merasa aneh dengan perang ini. Dengan situasi seperti ini, karena Rasulullah sudah menyabdakan ini semua. Ternyata Rasul sudah menyabdakan bahwa kita umat Islam, atau nanti ada namanya pasukan elit umat Islam, namanya itu dalam hadis itu Thaifatun Mansuro, yang dimana Thaifah Mansuro ini yang akan memerangi 4 hal yang tadi. Yang pertama akan dulu memerangi Jazirah Arab. Nah, sesudah Jazirah Arab ditaklukkan, nanti kita pun akan memerangi Persia, yang sekarang negaranya Iran namanya. Nah, sesudah Persia, kita pun akan memerangi Romawi. Dan sesudah itu, baru kita akan memerangi Dajjal. Nah, jadi secara pandangan agama itu, perang Timur Tengah ini sudah Rasul beritakan. Sudah Rasul beritakan, yang dimana kita hanya bisa mengimani tentang hal ini. Jadi kita gini, kita membantu Iran secara langsungnya tidak bisa, ke Irannya oke tidak bisa gitu kan. Terus membantu Palestina pun kita nggak bisa. Ya kita minimalnya mendoakan mereka dalam melawan musuh-musuh Islam itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini kita ini harus mengimani kejadian-kejadian ini sebagaimana yang sudah Rasul sabdakan. Jadi hal ini semua sudah Rasul beritakan 1400 tahun yang dulu. Jadi perang-perang ini sudah Rasul beritakan itu, memperingati kita bahwa kita harus benar-benar serius dalam menyikapi segala kondisi hidup. Nah, itu mungkin Kaisan. Ya itu. Berarti ya mah hampir akhir zaman gitu. Terus peran pemuda gimana? Nah, itu pertanyaan bagus, Pak. Peran pemuda itu gimana ini? Nah, Kan mengimani, ya, iya. tapi mengimani saja atau kayak gimana? Nah, Nah. betul. Peran pemuda itu harus kayak gimana untuk menghadapi situasi seperti ini? Oke. Jadi peran Mengimani saja dengan cara diam berdoa atau Iya. menciptakan pergerakan-pergerakan bahwa menumbuhkan pergerakan-pergerakan bahwa Islam itu tidak diam Iya. untuk menghadapi Situasi seperti ini. Keren. Misalkan bikin komunitas atau apa gitu, membangun relasi-relasi sehingga menumbuhkan menumbuhkan budaya Islam yang sesungguhnya. Membangun kekuatan gitu kan. Kekuatan, walaupun ya komunitas per komunitas, tapi lamun dihijikan kan jadi edan. Kekuatan lah ya. Nah, itu. Apakah itu juga bagian dari gambaran Rasulullah untuk menciptakan perjuangan kemenangan Islam atau kayak gimana? Nah, di sini saya mungkin ngasih gambaran dulu dengan hadis ya. Di dalam hadis Bukhari, Kitabul Ilmi, itu dalam hadis pertamanya, Rasul bersabda begini, Allah akan mencabut ilmu dari manusia dengan cara mewafatkan ulama. Mencabut ilmu dari manusia itu. Nah, itu. Nah, dan ketika sudah tidak tersisa lagi ulama, manusia akan mengangkat pemimpin yang zalim dan bodoh. Itu dalam hadisnya. Ayeuna Mungkin bisa disebut hari ini bisa. Nah, manusia mengangkat pemimpin yang zalim dan bodoh, dan ketika itu kata Rasul, ketika pemimpin itu ditanya tentang fatwa hukum, mereka menjawab padolu wa adolu. Mereka menjawab fatwa itu dengan sesat dan menyesatkan. Nah, itu. Nah, jadi di sini hadis
saya mengkaji hadis ini, seolah-olah hadis ini gini, ketika ulama wafat sudah beda hadis lagi aya gitu. Ulama wafatnya kumaha deui, kondisinya bakal jelema bararodo gitu, bakal mengangkat pemimpin yang bodoh oge. Nah ternyata Imam Bukhari dalam sarah hadis ini di dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Asqalani dijelaskan bahwa hadis ini bukan kita ini harus pasif diam gitu, enggak. Justru Imam Bukhari itu memberikan pelajaran kita ini jangan sampai mengalami zaman semodel eta gitu. Jadi tangki orang teh beda ku Rasul nangis disabdakeun ulama wafat jelema bararodo gitu. Tante ente gitu. Tapi Imam Bukhari itu memberikan pelajaran bahwa kita mempersiapkan dan kita jangan berhenti berilmu gitu. Supaya kita jangan sampai mengalami zaman apa yang sudah Rasul sabdakan itu. Tapi kita terkadang memahami hadis itu tekstualnya. Jadi ketika terjadi cek Rasul gitu nyabai gitu. Orang kayak kenal deui gitu. Jadi gitu. lebih ke persiapan gitu ya. Nah itu untuk anak-anak muda itu. Saat ini ketika sedang terjadi panas-panasnya ataupun apa yang Rasul sabdakan sebelum-sebelumnya nah, gitu kan. Itu ya. Persiapan bagi kita sebagai anak muda muslim berilmu, belajar ilmu lagi, kembali lagi kepada agama, fokus kembali mempelajari hadis, Quran dan sebagainya. Jadi perang ini memang sudah disabdakan oleh Rasul, tapi kita itu jangan memahami secara tekstualnya saja. Jadi jangan bayalah ada perang Iran Israel itu ternyata Rasul masih disabdakan. Padahal hadis itu mah memberi pelajaran ke kita bagaimana kita menyikapi situasi kondisi seperti ini. Mempersiapkan yang pertama yang mental, itu yang terutama mental, di mana nanti ketika perang ini terus menerus mental kita akan ditekan habis-habisan. Dan ini kan sudah difirmankan oleh Allah bahwa kata Allah walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi walju, bahwa umat muslim atau orang mukmin itu oleh Allah akan diuji, dan itu pasti. Diujinya dengan apa? Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman ayat 155 bahwa Allah akan pasti menguji orang beriman itu dengan sedikit rasa takut. Nah ini yang pertama. Yang kedua diuji dengan kekurangan harta. Yang ketiga kekurangan jiwa. Yang keempatnya kekurangan buah-buahan. Jiwa itu mental tadi. Jiwa itu mental tadi. Saya memahami realita hari ini, hidup sekarang gitu Kang ya. Anak muda sekarang itu usianya masih muda, tapi bebannya sudah seperti orang tua gitu. Bebannya teh. Nah itu. Jadi kasih indir jadi kieunya usia karek 2 hiji, usia karek 22 gitu kan. Tapi pikiran teh sudah banyak dihantam ke beban gitu. Tapi bebannya beban dunia gitu ya. Nah, bebannya beban dunia yang terutama ekonomi lah. Coba tadi Pak mun pasrahkeun ka Allah gitu. Nah, di sini kita terkadang gini ya. Kita beriman ke Allah gitu. Tapi orang berimannya pasif. Bayalah. Jadi kita teh da ieu ujian ti Allah gitu. Ya orang mah geus pasrahkeun ke Allah gitu. Tapi kan itu memang harus seperti itu. Nah, memang kita harus seperti itu, tapi kan kita oleh Allah diberi modal. Jadi beri modal itu satu akal. Akal ini kan berfungsi untuk berpikir. Nah, yang kedua kita diberi modal hati. Hati ini berfungsi untuk merasa. Nah, kita diberi modal akal oleh Allah. Ketika kita diberi masalah, diberi beban, tanggung jawab. Nah, fungsi akal ini fungsikan. Coba pikir bagaimana solusi untuk keluar dari masalah yang Allah berikan. Nah, di sini berarti akal ini berfungsi kalau ada ilmunya. Oke, berarti sebetulnya moal aya nu miskin. Nggak akan ada sebetulnya. Ketika orang-orang menggunakan akal dan pikiran untuk berilmu. Nah, fungsi ilmu ini itu apa? Fungsi ilmu ini untuk menyelesaikan masalah yang oleh Allah sudah berikan. Jadi kenapa Allah memberikan akal? Fungsinya untuk menyelesaikan masalah. Nah, akal ini wadah untuk ilmunya. Supaya masalah itu selesai ya dengan ilmu. Saya pernah membaca dalam hadis Bukhari Muslim, kata Rasul, bagaimana kita ini bahagia. Oh gitu? Gitu. Oh iya. Ada hadisnya. Dan bagaimana kita ini mendapatkan dunia
dan mendapatkan akhirat. Nah kata Rasul, jika engkau ingin dunia, berilmulah. Yang kedua, jika engkau ingin akhirat, berilmulah. Dan jika engkau ingin kedua-duanya, berilmulah. Nah jadi inti nama ilmu gitu. Jadi hal apapun, mau dunia, mau urusan akhirat, maupun kedua hal itu, intinya kita kembali lagi ke ilmu. Belajar. Seperti tadi hadis yang tadi di dalam kitab Bukhari sebutkan. Bahwa Allah akan mencabut ilmu dari manusia, dan mencabutnya itu bukan dengan cara manusia dimatikan satu persatu, tapi dicabut pusatnya, yaitu ulama. Belajar ke mana? Nah, dikala ulama sudah tidak ada, kita mau belajar kemana gitu. Makanya gini Kang Isan, kalau orang biasa mati, biasa. Tapi kalau ulama yang mati, meninggal, ini kiamat sebetulnya. Karena apa? Karena manusia akan mengalami kebodohan. Yang dimana kebodohan ini kan akan memberikan dampak yang besar kepada kehidupan, yaitu kekacauan. Nah ini. Nah terus menyinggung tadi bahwa kan ini kan juga kita berada di akhir zaman ya. Ya, berada di akhir Terus juga ada beberapa ulama-ulama kita yang sudah pergi duluan. Nah itu ya. Nah ini nih yang harus diberi apa namanya pandangan atau nasihat gitu ya. Nah, itu. Bahwa ini berarti ke akhir zaman ya gitu. Tong santai aja gitu. Nah itu. Gimana kita membuat apa namanya di dalam hati kita itu sebagai orang Muslim untuk lebih kuat dalam beribadah kembali. Saya kembali ngambil hadis Nabi ya, di dalam hadis Bukhari. Rasul bersabda bahwa badiru bil amali fitanan. Hadisnya teh. Badiru bil amali fitanan. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Nah itu. Fitnah dajjal. Nah fitnah-fitnah di sini apa? Ya fitnah-fitnah seperti banyaknya kekacauan gitu. Yang dimana kekacauan ini menghalangi kita untuk beribadah. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya gini. Kita hidup memang tenang-tenang saja. Tidak seperti di Gaza, tidak seperti di Iran, Iya, tidak betul. seperti di Timur Tengah lah. Kita hidup tenang-tenang saja. Cuman sebenarnya kita ini oleh Allah itu lagi diberi fitnah. Yang disebut fitnahnya psikologi. Lewat apa? Fitnah psikologi ini lewat kesulitannya ekonomi. Oke. Nah itu Kang. Nah jadi ujian ini satu sisi itu menghalangi ya. Oh, jadi membuat anak-anak atau orang-orang Muslim pada saat ini, Nah, itu. mereka lebih fokus untuk memperbaiki ekonomi. Ekonomi dibanding ibadah. Nah itu masalahnya. Kerja. Nah kerja, itu. sholat gitu ya. Nah begitu. Jadi inilah penghalang utama bagi generasi muda hari inilah ya. Yaitu penghalangnya itu kebutuhan. Tapi satu sisi yang memang kebutuhan itu kita juga harus ikhtiar usaha kan untuk kebutuhan kita dalam hidup. Cuman kita mungkin ya melupakan ayat Allah. Kita hanya di bawahnya itu surat Az-Zariyat ayat 56-nya saja. Kata Allah dalam Az-Zariyat itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu melainkan hanya untuk beribadah. Eta hungkul sebetulnya. Tak ayatna ngan eta hungkul nu dibacana. Padahal ada ayat selanjutnya, ayat 57 dan 58-nya. Ayat 57-nya kata Allah bahwa Allah itu tidak butuh makan dan minum dari manusia. Ini yang pertama. Nah, ayat 58-nya justru akulah yang memberi makan dan minum kepada mereka. Nah, jadi urusan rezeki mah satu sisi ya, kalau kita lihat ayat Quran itu sudah dijamin. Oke. Cuman rezeki ini ada kaitan dengan ibadah seseorang. Karena kan ayat 56-nya ibadah dulu. Jadi untuk ibadah, dan baru ayat selanjutnya Allah mengatakan urusan rezeki mah urusan Allah. Dan Allah yang akan menjaminnya, tapi rezeki ini ada kaitan dengan ibadah seseorang gitu. Kepada Tuhan. Jadi lebih sebetulnya mah sebetulnya gitu ya untuk kita Iya.
dan rezeki mah geus diatur gitu. Nah, Bro. itu, Cuman kita bagaimana gitu. Cuman Allah juga tetap kudu orang teh berikhtiar gitu. Ya. Tetap harus berdoa gitu kan sebelum rezeki itu datang kepada kita. Nah, Kita juga harus mengejarnya gitu. Nah, itu ya. Da cicing wae mah sebetulnya. Terus juga kan saya pernah mendengar ini kan melenceng dari tadi yang kita Tema, membahas tentang tema ya. Oke. Karena menyambung tadi saya pernah mendengar bahwa dari imam siapa gitu ya. Ya. Imam siapa jadi dia berpikir berdiskusi dengan dua imam ini, menurut kamu rezeki itu datang sendiri atau kita cari? Rezeki itu datang sendiri atau kita cari ya? Saya ngambil Quran surat Al-Qasas kan, ayat 77 ya kalau nggak salah. Di sana Allah berfirman, walatansa nasibaka minad dunia, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Meskipun Allah sudah mengatur rezekinya, memberi rezeki Allah itu kan, tapi Allah itu butuh wasilah untuk memberikan rezeki itu. Oke. Nah itu kan. Nah, Tapi saya ada cerita ya sedikit soal takdir ya, terutama dalam hal rezeki gitu kan. Ada dua imam, namanya Imam Malik dan Imam Syafi'i. nah mungkin itu tadi Nah itu. ceritanya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu harus dicari, Oh, iya. harus diikhtiaran lah, harus diusahakan. Nah itu yang pertama. Kata Imam Syafi'i. Nah kata Imam Malik, rezeki itu tidak perlu diusahakan atau tidak perlu diikhtiaran gitu, karena Allah sudah mengatur dan memberinya rezeki itu sendiri. Nah setelah itu Imam Syafi'i pamit pulang kepada gurunya itu Imam Malik. Saya mau pulang. Nah sesudah pulang, beliau di jalan menemui orang-orang yang lagi panen anggur. Nah Imam Syafi'i itu ikut kerja Dibuktikan memanen dulu anggur, iya. bahwa rezeki itu kurangnya di teang. Nah di teangan. Nah di sana Imam Syafi'i sudah selesai membantu memanen anggurnya. Lalu dia kembali lagi ke gurunya, membawa anggur hasil panennya itu. Diberikan ke Imam Malik. Nah di sana, wahai guru, ini anggur untukmu hasil dariku panen, membantu panen. Hasil aku bekerja. Ya, nah kata Imam Malik, kata saya apa? Rezeki tidak perlu dicari, anggur saja sudah ada di depan diriku. Padahal aku tidak mencari anggur itu, tapi udah ada di depan diriku. Jadi sebetulnya mah tidak Cara pandang sebetulnya. Tidak ada yang salah kan? Tidak ada. Cuman cara pandang kita bagaimana terhadap memahami takdir Allah itu gitu. Jadi kalau dalam hadis Bukhari itu sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Mindset gitu. Iya, mindset. Jadi mun urang mindsetna salah ya pasti gitu. Tapi mindsetnya pendek gitu. pendeknya pasti gitu. Tapi kalau kita mindsetnya itu tinggi, jauh, positif. terus positif memakai iman kepada Allah, pasti akan terjadi begitu juga. Jadi Allah mah tergantung kita. Kita mau husnudon atau suudon ke Allah. Husnudon. Nah, pasti akan diberikan apa yang kita sangka oleh Allah itu. Seperti tadi dua imam besar fikih ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa prasangka Imam Malik tidak salah, prasangka Imam Syafi'i pun tidak salah. Cuman kok Allah dibuktikan dua-dua prasangka itu gitu. Nah, begitu mungkin Kang Ihsan. Keren sih maksudnya apa yang tadi disebutkan bahwa Allah itu memang sesuai prasangka hambanya. Nah, itu betul sekali. Memang beberapa kali juga saya mengalami gitu. Ya. Maksudnya ketika saya berpikir bahwa saya akan diselamatkan dan dimudahkan oleh Allah dan tetap dilindungi. Nah, itu. Ya alhamdulillah gitu sampai sekarang saya masih sehat. Nah, itu alhamdulillah tuh. Alhamdulillah gitu kan, karena saya selalu berpikir mencari hikmah dan berpikir sudut pandang bahwa Allah itu sayang sama kita. Mau apapun itu kejadiannya gitu. Ya baik Kak Isu, balik lagi ke tema yang pertama gitu kan. Ini kita tuh hanya ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi kenapa pergejolakan perang itu selalu terjadi di Timur Tengah? Ini ya. Kenapa pergolakan itu Pergejolakan gitu. perang ya? Nah, perang teh di Timur Tengah wae gitu. Nah, gitu. Nu rame teh gitu. Kenapa pergolakan itu selalu di Timur Tengah? Karena Timur Tengah itu jantungnya dunia.
terutama negeri Syam. Negeri Syam ini adalah jantungnya dunia. Siapa yang menguasai negeri Syam, maka dia akan mengendalikan dunia. Nah itu. Nah sekarang yang mengendalikan jantung dunia itu Israel. Yang ada di Palestina. Jadi Palestina ini, siapa yang menguasai Palestina, maka dia akan menguasai dunia. Nah, yang jadi pertanyaannya, Palestina atau minyak? Palestina ini kan masuk ke wilayah Syam ya kan? Jadi Syam itu kan negeri Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan. Nah ini negeri Syam namanya. Nah kenapa titik jantung dunia ini di Syam? Karena di Syam ini punya sumber daya alam yang melimpah, yaitu minyak. Jadi minyak di Syam ini 90% 90% adanya di Syam. Ini serius Minyak nih, itu, iya. datanya bener. Ya, ada nanti datanya lah, saya pernah baca di satu buku itu ya, bahwa ternyata Syam ini jantungnya dunia dan Syam ini mempunyai sumber daya alam minyak terbesar di dunia gitu, ibaratnya Mbak. Nah, jantungnya itu kota Palestina awalnya. Nah, jadi kenapa pergolakan selalu di Timur Tengah? Karena ternyata kehidupan ini titik inti kebutuhan manusia itu minyak. Nah, jadi dengan minyak ini manusia bisa hidup, menciptakan segala hal teknologi modern seperti sekarang. Nah, disinilah kenapa di Timur Tengah itulah pergolakannya, karena Timur Tengah ini mempunyai inti kebutuhan manusia, yaitu minyak. Nah, itu kan bisa. Kalau secara dilihat dari segi ekonomi gitu, karena Timur Tengah ini mempunyai sumber daya minyak yang begitu melimpah gitu. Nah disitulah kalau secara hadis Nabi, hadisnya riwayat Muslim, bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada perang besar setelah Sungai Efrat mengering. Jadi Sungai Efrat nanti yang ada di Irak mengering. Dan kata Rasul, Sungai Efrat ini akan memunculkan gunung emas. Dan gunung emas ini akan diperebutkan oleh 100 orang. Dan yang berhasil itu hanya 1 orang. Yang 99 orangnya mati terbunuh. Nah 100 orang di sini bukan orang, tapi negara. Nah makanya pergolakan hari ini Iran, Israel, Amerika ini, satu sisi ada kepentingan juga minyak di sana. Karena Iran dan Irak ini dekat. Nah disinilah Rasul memberitakan bahwa perang di akhir zaman itu, kenapa titik pusatnya di Timur Tengah atau Syam, negeri Syam, karena di negeri Syam inilah sumber daya alam minyak melimpah, yang dimana minyak ini yang memberikan kemajuan peradaban dalam kehidupan, yaitu kita bisa menikmati teknologi modern. Nah itu kan. Berarti lebih ke keserakahan. Ya itu mungkin bisa disebut keserakahan lah, dari orang-orang kafir. Nah, dan saya satu lagi ya sebelum nanti ditutup gitu ya, ada satu hadis bahwa kata Rasul, umat Islam itu di akhir zaman nanti akan seperti makanan yang siap santap. Apa? Jadi umat Islam itu di akhir zaman akan seperti makanan yang siap saji, yang siap dimakan gitu. Jadi kalian itu kata Rasul akan dirongrong seperti makanan yang siap santap. Nah itu kata Rasul. Nah sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kondisi umat Islam seperti itu di akhir zaman? Apakah kondisi kami nanti sedikit? Umat Islam teh sedikit gitu? Kata Rasul tidak sedikit. Justru kalian itu banyak. Tapi banyaknya itu kagum saya li, seperti buih di lautan. Banyaknya nanti tidak ada kekuatan lah. Nah di situ sahabat pun bertanya, apa penyebab kami seperti itu nanti? Nah kata Rasul, bahwa Allah akan mencabut rasa takut dari musuh kalian, dari hati musuh kalian akan dicabut rasa takutnya, dan rasa takut ini akan dipindahkan kepada kalian oleh Allah. Nah ini di sini Rasul mengatakan, dan kalian itu akan memiliki atau mempunyai penyakit.
Ya, yang namanya al-wahan. Nah, kata sahabat, ya Rasul, mahwal al-wahnu. Apa itu al-wahan itu? Hubbu dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Inilah penyebab kenapa umat Islam sekarang hari ini, umat Islam hari ini itu sedunia 6 miliar. Tapi kenapa melawan musuh terbesar umat Islam itu Israel atau Yahudi hanya dilawan oleh 90 juta orang, yaitu Iran. Terutama hanya dilawan oleh satu ide gagasan kekuatan Ali Khamenei saja. Yang lainnya di mana? Padahal umat Islam ini seluruh dunia jumlahnya ada 6 miliar. Dan kenapa melawan Zionis Israel ini hanya oleh 40.000 pasukan saja, Hamas. Nah ini yang 6 miliar ini kemana gitu? Ternyata yang 6 miliar ini fokus yang tadi, cinta dunia dan takut terhadap kematian. Makanya banyak orang-orang yang mengatakan kernaon sih orang pikiran perang Timur Tengah gitu. Kernaon sih orang mikiran perang, guys, mikiran hirup lah. Kerdahar sapopoe ge orang susah gitu, riweuh gitu kan. Padahal ini kondisi seperti ini teh akibat dari ketidakpekaannya umat muslim terhadap sabda-sabda Nabi yang sudah Nabi peringatkan. Karena gini guys ya, Nabi Muhammad meninggalkan kita bukan tanpa bekal. Nabi sudah memberikan bekal yang dimana bekal ini sangat berguna bagi kita, yang dimana Rasul bersabda, taraktu fikum amroin. Kata Rasul, aku amanatkan 2 pusaka kepada kalian, yang dimana 2 pusaka ini tidak akan membuat kalian sesat selama-lamanya. Ya, apa pusakanya? Rasul mewariskan Quran dan Sunnah. Nah inilah bekal dari Rasul untuk kita menanggapi kehidupan di akhir zaman. Nah mungkin begitu Faisal. Tapi untuk pada saat ini ketika kita melihat media sosial ataupun ketika kita ngobrol bersama teman, kadang sebagian kita itu panik dengan kejadian ini tuh. Kenapa panik? Karena mungkin dari sisi ekonomi ini mungkin efeknya ke Indonesia kumaha gitu. Nah, itu. Terus efeknya untuk kita sebagai umat muslim, apakah ia deket-deket ke turun dajjal atau ke kumaha gitu kan? Nah, Bagaimana kita mengcounter kepanikan itu untuk biar kita lebih tenang dan lebih berserah diri kepada Tuhan? Bagaimana? mungkin untuk mengcounter ya kepanikan gitu guys. Biar tidak terlalu panik. Nah gitu. Jadi kita tuh jangan selalu reaksioner terhadap isu-isu propaganda dan sebagainya, sehingga kita membuat kita itu panik. Saya ambil aja Quran surat Al-Baqarah kayaknya 268, bahwa isinya itu iblis atau setan itu menjanjikan kemiskinan kepada manusia. Bukan kemewahan. Bukan. Jadi iblis setan itu menjanjikan kemiskinan kepada manusia. Sedangkan Allah itu menjanjikan karunia dan anugerahnya. Jadi kita lebih mengikuti janji setan dibanding janji Allah. Sedangkan tadi kan kata Allah bahwa setan itu menjanjikan kepada manusia itu kemiskinan. Jadi setannya kayak ke orang teh, namun sia tegawe mau menang duit, mun maneh teu kieu, maneh bakal miskin. Pada akhirnya kan diri orang nate jadi panik gitu. Sia kondisinya kieu gitu. Tapi kita ingat setan teh terkadang setan di golongan jelema gitu. Manusia gitu, nu ngabisik-bisik eta teh. Sok maneh gara gawe bah harup paniti bakal pikieun. Pada akhirnya kan panik kan kita. Padahal kan Allah itu menjanjikan karunia. Keunlah rezeki mah tekudu hariwang. Saya ambil hadis Nabi lagi kayaknya, hadis Bukhari. Nabi itu bermimpi. Nabi bermimpi diberi kunci perbendaharaan dunia. Jadi kunci perbendaharaan dunia itu dikasih kepada Rasul oleh Allah. Lalu Rasul itu bangun dari tidur. Dan langsung Rasul bersabda kepada istri-istri, yang aku takutkan dari umatku itu bukanlah kemiskinan. Bukan. Jadi Rasul mah tesieun umatnya miskin itu. Sebab naon? Perbendaharaan dunia dikasih ku Allah ka umatna masalahna. Kemewahanna, iya. Tapi yang Rasul takutkan dari umatnya itu, satu, kalian tatabagodu
tatadabaru, tatahasadu karena materi, harta. Jadi Rasul takut umatnya tatahasadu saling hasud karena materi, tatabagodu saling benci karena materi, tatadabaru tidak saling menghormati karena materi. Jadi Rasul mah sieuna eta, lain sieun kemiskinan. Tapi justru yang aku takutkan kalian memperutkan materi sampai kalian berkonflik, saling hasud, saling benci, saling tidak menghormati. Nah itu hadisnya kayak gitu. Karena saya pun melihat orang-orang sekarang ya terkadang materi saling hasud, saling benci, terus saling tidak menghormati, menghargai. Intinya materi. Cuman materi ini bakal banyak wasilahnya. Sampai dalam hadis Rasul itu, dalam hadis Bukhari itu, Hudzaifah Yaman mengatakan, apakah sesudah kebaikan ini, saya potong hadisnya. Jadi Hudzaifah itu bertanya tentang kebaikan, tentang keburukan. Nah, di akhir hadisnya Rasul bersabda, jadi Hudzaifah itu meminta solusi agar lepas dari keburukan yang terjadi. Nah, kata Rasul, ada keburukan yang lebih buruk lagi. Apa? Yaitu akan ada orang pendakwah yang membawa umatnya ke pintu neraka. Ini kata hadis Nabi. Dan ada juga nanti orang-orang yang menjual agamanya lebih dunia. Di sini kita harus paham. Jadi titik intinya manusia hari ini banyak berkonflik, banyak kebencian, banyak hasud, iri dengki. Ya titik intinya mah di materi, harta gitu. Berebutlah ibaratnya mah. Jadi itulah hadisnya dari Rasul bahwa Rasul tidak takut umatnya miskin, tapi yang Rasul takutkan itu umatnya saling membenci, saling menghasut, saling iri dengki karena berebut materi. Nah itu bangsa mungkin hadis dari Nabi-nya. Kesimpulannya gitu. Ya tadi seperti kita itu harus membuat suatu wasilah membangkitkan lagi kesadaran generasi muda khususnya kepada agama dalam mereka itu menyikapi kondisi realita hidup yang sekarang. Mungkin kita harus terus berusaha membangkitkan kesadaran itu lewat ya seperti di sini ada rumah komunitas yang memberikan fasilitas dakwah, menyampaikan Quran, hadis. Nah ini satu di antara ruang untuk memberikan sebuah kesadaran kepada umat. Kita itu sadar bahwa ilmu itu penting, belajar itu penting supaya ketika kita menghadapi kondisi hidup yang seperti ini, kita tidak terlalu shock gitu. Karena ya kita sudah punya pedomannya, yaitu ilmu yang sudah kita pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita lebih ke yang membuat relasi lah, membuat kerjasama sebuah komunitas-komunitas yang dimana komunitas ini memfasilitasi, mewadahi untuk dakwah menyampaikan isi-isi Quran dan Sunnah.